Kang Raga, setelah tayangan kita yang tadi itu ada klien yang inbox ke saya, mungkin sudah melihat tayangan saya ya di TikTok saya. Dan untuk lebih diperjelaskan gitu, Kang Raga mohon untuk terangkan yang mengenai pembahasan kita tentang agama sebagai mesin pembunuh. Nah, itu kan terkesan seperti apa gitu kan, kurang enak kalau tidak dijelaskan secara gamblang gitu Kang Raga. Jelaskan ya Kang Raga sambil kita ngobrol malam menjelang tidur. Iya. Iya, dikatakan sebagai mesin pembunuh karena memang massal sifatnya kan ya. Sifatnya massal ya. Massal. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, ya kan? Bahkan dari era ke era, sudah ribuan tahun gitu ya kan. Agama itu meyakinin, bahkan mewajibkan gitu ya, kepada para penganutnya agar mengalami kematian. Itu kan, itu satu seperti itu. Tadi kan sudah disebutkan juga ya. Sambil diminum Kang Raga? Ya. Jadi karena meyakinin adanya kematian, bahkan mewajibkan kematian, ya otomatis kan terjadi kan kematian. Ya kan? Coba kalau keyakinannya itu keyakinan atau kewajibannya itu hidup kekal abadi, itu akan lain persoalannya. Ya, yang dialami oleh seluruh makhluk ya, seluruh masyarakat ya, seluruh manusia khususnya ya, itu tentu akan berbeda. Akan berupaya sekuat tenaga ya kan, segenap jiwa dan raga bagaimana mempertahankan eksistensi hidup ini. Ya kan? Karena kewajibannya adalah hidup kekal abadi. Bukan kewajiban kematian. Ya kan? Otomatis yang terjadi ya di sini berbagai upaya dari seluruh masyarakat bumi untuk mempertahankan eksistensi hidupnya. Ya kan? Sekali lagi itu gitu loh. Yang disebut sebagai mesin pembunuh. Karena itu tadi diwajibkan untuk ya, mati gitu kan, keyakinannya mati. Ditambah lagi tadi ya kan, sudah disebutkan juga bahwa imamnya ini adalah orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah mati gitu loh. Bagaimana mungkin kita itu akan berimam ya kan, artinya mengikuti orang yang sudah mati. Karena imamnya mati ya otomatis kita pun akan terbawa ke sana, ke arah kematian tadi, meninggal ya kan. Ya ditambah lagi dengan adanya doktrin ataupun ajaran ya, dikatakan doktrin karena itu kan suatu ajaran ya dari Alkitab ya, bukan sesuatu pengalaman yang sudah dilewatin sendiri gitu ya kan. Sebagai doktrin dari suatu ajaran bahwa manusia itu bisa bertemu dengan Tuhannya itu nanti setelah mati. Ya kan? Nah berarti selama ini tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan gitu loh, ya kan? Nah bagaimana mungkin manusia itu akan memiliki kekuatan? Karena kekuatan terbesarnya itu ada di alam akhirat. Jadi menjadi daya tarik untuk ke alam akhirat. Ya kan, daya tarik terbesarnya gitu. Daya tarik terbesarnya itu kan Tuhan satu. Tuhan, betul. Yang kedua itu surga. Ya kan? Surganya pun ditaruh di alam setelah mati. Betul. Ya kan? Terus daya tarik terbesarnya lagi adalah tokoh panutannya, para nabinya, para rasulnya, ya kan? Itu di alam kematian, di alam setelah mati. Otomatis daya tarik terbesar ini ya akan menarik kuat, ya kan, dengan sangat kuat para umatnya ini, ya kan, para pengikutnya ini ke arah kematian, gitu, ya kan? Betul. Terus agama ya disebut sebagai perusak juga tadi ya, saya menyebutkan. Itu juga ada yang protes tadi Kang Raga. Ada ya, merusak, yaitu tadi merusak spirit, ya kan? Karena spirit ini ya sama dengan batin lah ya, kita sebut sebagai jiwa, sebagai rohani, ya kan? Sebagai ruh, ya kan? Ini kan jiwa ya, sama dengan akhirat juga tadi gitu lah ya. Ya berkaitan dengan itu spirit gitu. Spirit ini pada hakikatnya itu netral. Spirit itu netral. Bebas. Ya kan? Bebas ya. Dia memiliki karakter yang bebas. Bebas. Tapi beradab ya. Bebas ya, bebas gitu. Yang itu pastilah nanti. Pastilah ya. Bebas ya. Sementara agama ini aturan. Banyak aturan ya. Agama ini kan aturan hidup. Betul. Ya, banyak sekali aturan dari agama. Enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini, ya kan? Nah, ini kan membatasi pergerakan dari jiwa. Pergerakan dari spirit ini gitu loh, ya kan? Ya kan? Menjadi belenggu kebebasan dari sang jiwa. Gitu loh, ya kan? Makanya merusak spirit. Ya kan? Yang seharusnya spiritualnya ini bisa berkembang, bisa bangkit dengan leluasa sehingga menghasilkan berbagai
kecerdasan emosional, kecerdasan intelektualnya juga, menghasilkan berbagai macam karya yang luar biasa, karena terbelenggu, ya kan, menjadi karyanya itu terbatas, ya kan. Peradaban yang terbentuk pun menjadi sangat minim sekali. Justru kebiadaban yang terjadi saat ini banyak sekali terjadi, gitu loh, ya kan. Jadi pikiran jadi sempit juga ya, sempit, ya itu tadi kecerdasan intelektualnya tidak terbentuk secara luar biasa, gitu loh, karena terbelenggu ya oleh adanya aturan-aturan tadi. Makanya disebut sebagai doktrin dan dogma, ya kan, ya, doktrin dan dogma yang membelenggu kebebasan dari jiwa, gitu loh. Itu aturan itu tadi, gitu kan, gitu. Jadi dampaknya sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali, gitu loh. Berbagai macam kebiadaban yang terjadi di kehidupan ini, ya sebetulnya sumbernya dari situ, gitu ya. Dari adanya berbagai macam doktrin dan dogma, ya kan, yang membelenggu kebebasan jiwa, ya kan. Kebebasan berekspresi pun menjadi sangat terbelenggu, ya kan. Kebebasan berkarya dan lain-lain lah, yang sifatnya di sini adalah membelenggu, membunuh spirit, gitu loh. Berarti kalau kita ini mendalami itu apa spiritual, itu harus bisa melepas agama, Kang Raga. Iya. Jadi agama ini sebagai kendaraan seharusnya. Kendaraan. Jadi kalau mau mendalami agama, itu jangan hanya di kulitnya saja, tapi masuk ke isi, gitu loh ya. Nah sekarang ini dominan sekali 95% itu hanya di kulit saja. Tidak mau mendalami kepada isi. Ya. Betul. Jadi agama Islam sendiri kan ada syariat, torekot, ya, hakikat dan makrifat. Nah ini syariatnya aja. Syariatnya saja yang selama ini dipelajari, yang ditakuti, ya kan, yang terus dibahas, diperdebatkan, ya kan. Akhirnya terjadinya perdebatan itu karena hanya mengupas di kulit saja, tidak mau masuk ke dalam, gitu ya kan? Bahkan sesama umat agamanya sama pun ya itu saling debat, saling musuhan, saling caci maki. Ya, satu agama aja kan berapa aliran sih? Betul, ya kan? banyak sekali aliran, gitu loh. Banyak sekali hadis juga dari sana ke sini. Padahal kalau berdasarkan hadis, ya, hadis Nabi, kalau bicara agama Islam ya, itu kalau agama Islam ini sudah terpecah menjadi berapa? 73 ya, 73 golongan, maka kiamat akan terjadi. Sekarang ini data dari BIN ya, itu udah ratusan gitu loh. Ratusan aliran ratusan aliran agama Islam gitu. Berarti kan kiamat udah lewat. Ya kan? Tapi masih ditunggu kan Raga? Ya itulah ya. Kalau saya nggak mau menunggu kan Raga. Ya karena memang tidak akan pernah terjadi kiamat gitu loh, ya kan? Kesadaran demi kesadaran masyarakat mulai terbentuk gitu loh, ya kan? Sekarang saya rasa juga sudah makin banyak yang mulai sadar ya kan? Iya, karena itu tugas manusia itu untuk menjaga, pertama dipasrahin jiwa dan raga agar dijaga dan dipelihara dan dilestarikan agar tetap eksis dalam hidup dan kehidupan ini. Ini nyata ya, amanahnya. Kemudian diamanahin bumi ya kan? Sebagai tempat tinggal bersama, ya kan? Sebagai rumah bersama ya seluruh penduduk bumi gitu loh. Ya ini kan seharusnya sama-sama menjaga, melestarikan eksistensi dari bumi alam ini gitu loh. Ya kan, jangan dirusak, jangan dihancurkan, apalagi dikiamatkan gitu loh. Kurang ajar sekali ya. Dikasih amanah ya kan, dan ini dihancurkan gitu loh. Ibarat kita itu dipasrahin rumah untuk dijaga, kita dikasih tempat untuk dikasih izin untuk menempatin ya. Kemudian dihancurkan atau dijual umpamanya ya. Ini kan kurang ajar sekali. Nggak tahu diri namanya ya. Gitu loh. Nah, sudah dikasih tumpangan gitu ya, malah merusak gitu.